Satu pukulan telak dilayangkan, dan Daigun hanya bisa terdiam membeku. Tubuhnya kaku, pandangannya hampa. Seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dilakukan oleh tangannya sendiri. Seketika, teman si perundung berlari menghampiri rekannya yang kini tergeletak tak berdaya di lantai. Dengan panik ia berlutut, berusaha mengguncang dan menyadarkannya. Sementara itu, seisi kelas hanya bisa membisu, terbungkam oleh gelombang kejut yang memenuhi ruangan. Tak lama berselang, dua siswa mulai berbisik-bisik. Si rambut mangkok mendesis pelan. Barusan, itu apa? Gila, si Kwon Daigun benar-benar nekat. Temannya yang berkacamata menimpali dengan ragu. Sekali pukul langsung KO. Apa itu bukan cuma keberuntungan semata? Si rambut mangkok menyahut lagi. Keberuntungan kau bilang? Dia sampai pingsan begitu. Si kacamata membalas dengan nada tak percaya. Jadi, Kwon Daigun selama ini menyembunyikan kekuatannya? Lalu, korban perundungan tadi mendekati Daigun dengan gemetar. Dengan suara terbata-bata ia berucap, terima kasih. Aku tadi takut sekali." Namun, suasana tegang itu pecah saat teman si perundung berteriak ke arah Daigun. "Woi, Kwon Daigun, kau sudah gila, hah? Sadar tidak apa yang baru saja kau perbuat? Kalau mau bicara baik-baik." Tapi ucapannya terpotong oleh suara dari ambang pintu. Ada keributan apa ini? Dua sosok muncul di pintu. Mereka adalah Shin Changmo dan Mas Sangju. Melihat mereka, teman si perundung tergagap. "Ah, ini, aku cuma." Mas Sangju memotongnya dengan dingin. "Hah? Bicara yang jelas." Dengan gugup, ia mencoba lagi. Tadi, Kwon Daigun menyerang. Mas Sangju kembali menyela dengan tidak sabar. "Aku tidak dengar, brengsek. Lagi pula aku juga tidak peduli. Tutup mulutmu dan diam di sana." Mendengar itu, nyali si pengecut langsung ciut. Bibirnya terkunci rapat, tak berani bersuara lagi. Kemudian, Mas Sangju menatap Daigun dengan tajam. "Hei, Kwon Daigun, apa yang terjadi? Kau yang membuatnya terkapar begitu? Sulit dipercaya." Sesaat kemudian, Sangju menoleh ke belakang. "Woi, Park Hee-jun, kau lihat tadi? Apa si Daigun kerasukan?" Mendengar nama itu, Daigun tersentak. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dia bergumam dalam hati, "Park Hee-jun." Hee-jun melihat semuanya, dan benar saja. Di sana berdiri Hee-jun dengan tatapan tajam yang tak terbaca. Beberapa saat kemudian, Hee-jun melangkah masuk ke dalam kelas dengan tenang. Melihatnya, Daigun terkejut dan bertanya gugup, "Sesejak kapan kau ada di sana?" Mengabaikan pertanyaan itu, Hee-jun mendekat. Dengan nada datar, ia berkata, "Sini, coba kulihat pergelangan tanganmu. Kau baik-baik saja?" Daigun refleks memegangi tangannya. "Ah, cuma sedikit sakit." Singkat cerita, Hee-jun membawa Daigun ke UKS. Di ruangan yang sepi itu, Daigun mengambil semprotan pereda nyeri. Hee-jun menatapnya dengan tenang. "Sudah kuduga, pukulanmu terlalu keras. Itulah kenapa pergelangan tanganmu jadi sakit." Daigun pun mulai menyemprotkan cairan itu ke tangannya. Hee-jun lalu menambahkan, "Kocok dulu semprotannya, baru semprotkan ke pergelangan tanganmu. Nanti juga membaik." Daigun berhenti, lalu menatap Hee-jun dengan ragu. Ia bertanya dengan lirih, "Bukankah kau marah padaku?" Mendengar itu, Hee-jun menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ekspresinya terlihat canggung. "Ah, soal itu. Maaf. Aku cuma pura-pura." Sontak Daigun terbelalak tak percaya. "Apa? Pura-pura? Kenapa kau sejahat itu?" Mendengar itu, tawa Hee-jun meledak memenuhi ruangan. "Hahaha, bukan begitu. Bukan aku yang jahat, tapi orang yang baru saja kau hajar itu." Tawanya mereda, lalu Hee-jun menatap Daigun. Dengan tatapan penuh arti, ia bertanya, "Jadi, bagaimana rasanya melawan dan tidak kabur?" Daigun terdiam sesaat sebelum akhirnya menjawab. Suaranya pelan, seolah menyusun kembali kepingan dirinya. "Perasaan bahwa aku akhirnya melakukan sesuatu dengan tanganku sendiri. Selama ini, aku hidup seolah-olah aku tidak terlihat. Seperti seseorang yang tak meninggalkan jejak apapun di dunia ini. Perlahan-lahan, aku berhenti mencoba untuk memberi pengaruh pada apapun di sekitarku. Karena percuma saja bagi orang tak terlihat untuk menyentuh sesuatu." Mendengar itu, Hee-jun langsung memotong dengan tegas. "Omong kosong macam apa itu? Bodoh, kau membaliknya. Justru kau yang menganggap dunia ini tidak terlihat karena engkau sendiri yang ketakutan. Kau takut dunia akan mengubahmu. Karena itulah kau membangun bentengmu sendiri." Tak lama, Hee-jun membalikkan badan dan melangkah pergi. Tanpa menoleh sedikit pun ia bergumam, "Ah, lupakan saja. Lebih baik kau ikut denganku." Dan begitulah, keduanya mulai mendaki sebuah bukit kecil di belakang sana. Setiap langkah terasa begitu membebani bagi Daigun.
Napasnya tersengal, tenaganya terkuras habis. Dengan wajah pucat pasi, ia akhirnya berseru, "Hei, apa tidak apa-apa kita bolos seperti ini?" Hejun menanggapinya dengan santai. "Katanya kau tak terlihat, tapi hal sepele seperti ini saja kau risaukan?" Tak berselang lama, mereka akhirnya tiba di puncak. Hembusan angin sepoi-sepoi seolah menyambut mereka. Hejun menoleh pada Daegun dan berkata, "Lihat, kita berhasil sampai ke puncak. Ini memang hanya bukit di belakang perumahan. Tapi mendakinya bukanlah hal yang mudah. Dan sekarang, kau berdiri di puncaknya. Memuaskan, bukan?" Daegun menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan detak jantungnya yang menggila. Lalu dengan jujur ia menjawab, "Iya sih, tapi aku lelah sekali." Mendengar itu, Hejun berkata dengan tenang namun syarat makna, "Ya, pendakian memang selalu jadi bagian yang paling berat. Terlebih lagi, ini pengalaman pertamamu. Wajar jika terasa jauh lebih berat dari yang lain. Sama seperti pertarungan. Awalnya selalu yang paling menyiksa. Apa yang kau lakukan saat orang lain sedang berjuang, kau terlalu lama berpikir untuk melayangkan satu pukulan. Saat semua orang mulai mendaki, kau hanya diam di bawah karena engkau sudah menyerah sebelum mencoba." Daegun menatapnya, setiap kata itu terasa menusuk tepat di harga dirinya. Dengan nada bergetar, ia bertanya, "Kenapa kau terus mengungkitnya?" Tapi Hejun seolah tak mendengar, terus melanjutkan ucapannya. "Itulah mengapa, sama seperti para berandalan tadi. Kalau aku turun untuk menolongmu, kau tidak akan pernah bergerak maju. Jadi, bagaimana perasaanmu?" Aku bertanya, "Apa kau sudah punya keinginan untuk bertarung?" Daegun tampak bimbang. Suaranya bergetar saat menjawab, "Aku hanya merasakan getarannya." Tiba-tiba Hejun merangkulnya dengan akrab. "Kalau kau memang mau hidup selamanya ditindas sih, aku tidak akan ikut campur." Kata-kata itu memicu sesuatu dalam diri Daegun. Dengan nada tegas yang langka, ia membalas, "Aku tidak mau hidup seperti itu." Hejun tersenyum tipis sebelum berkata, "Bagus. Kalau begitu, mulai sekarang, dakilah bukit ini lebih sering. Aku juga akan terus mendaki. Jadi, apa keputusanmu? Kau mau ikut denganku?" Tatapan Daegun kosong sejenak, mencerna setiap kata yang menusuk benaknya. Perlahan, ia mengalihkan pandangannya ke Cakrawala. Dengan suara pelan namun penuh kepastian, ia berkata, "Iya." Waktu berlalu, Daegun kini telah kembali ke kamarnya. Langkahnya gontai saat menaiki tangga yang sudah usang. Di bawah sana, tumpukan sampah menggunung, merusak pemandangan dan menebar bau tak sedap. Di tengah anak tangga, Daegun berhenti. Matanya terpaku pada gunungan sampah yang terbengkalai itu. Hening sejenak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Aku sudah bayar sewa, jadi ini rumahku juga. Akan kubersihkan." Keputusan itu menjadi percikan api pertamanya. Tanpa ragu, Daegun langsung bergerak. Ia memunguti sampah yang berceceran, memasukkannya ke dalam kantong-kantong besar dengan gesit. Setelah semua terkumpul, ia berlari kecil, membawa semua kantong itu, dan membuangnya ke tempat sampah. Tak lama, halaman itu berubah total. Kini tampak bersih dan rapi, seolah terlahir kembali. Daegun menyeka keringat di keningnya. Ia menghela napas panjang, merasakan kepuasan yang anehnya menghangatkan hatinya. Tiba-tiba, seorang wanita menghampirinya dengan tatapan heran. "Apa yang sedang kau lakukan?" Daegun menoleh, sedikit terperanjat. "Ah, ibu pemilik kos." Wanita itu menatapnya. "Heh, lihat dirimu. Kenapa jadi seperti orang lain hanya karena bersih-bersih sedikit?" Ibu kos itu pun melangkah maju, matanya menyapu area sekitar yang kini begitu rapi. Matanya membelalak tak percaya. "Astaga, kau yang melakukan ini semua? Kau membersihkannya?" Daegun menjawab singkat dan tegas, "Iya." Ibu kos itu masih takjub, sampah sebanyak itu tidak mungkin ringan loh. "Kau memindahkannya seorang diri?" "Ya," jawab Daegun lagi. Masih diliputi rasa tak percaya, ibu kos bertanya sekali lagi. "Benar-benar sendirian?" Daegun mengangguk mantap, "Iya." Mendengar itu, sang ibu kos tersenyum lembut, lalu mengusap kepala Daegun dengan penuh pujian. Kau hebat sekali. Sudah jadi pria sejati sekarang. Nah, kalau begitu, bersihkan kamarku juga ya." Malam akhirnya tiba. Daegun merangkak ke kasurnya dengan tubuh lunglai. Seluruh badannya terasa remuk setelah seharian penuh. Sambil menjatuhkan diri, ia bergumam, mendaki bukit, lalu bersih-bersih. Aku benar-benar kelelahan, tapi entah kenapa, rasanya tidak seburuk itu. Aku bisa merasakan eksistensiku. Dan dunia di sekitarku menjadi nyata. Aku merasa hidup. Pagi berikutnya, di tengah perjalanan menuju sekolah, Daegun melangkahkan kakinya. Di tengah jalan, pandangannya menangkap siluet seseorang di depan. Seorang siswa dari kelasnya. Daegun bergumam ragu dalam hati,
Dia teman sekelasku. Kalau kusapa, apa dia akan membalas? Mengumpulkan segenap keberanian yang ada, Daegun memanggil, "Hei!" Namun sebelum suaranya terdengar jelas, siswa itu justru berbalik lebih dulu. "Yo, Daegun." Langkah Daegun terhenti. Dalam hati ia terkejut, wah, ternyata tak seburuk dugaanku. Karena aku yang mengambil inisiatif, pandangan orang-orang di sekitarku pun mulai berubah. Padahal dulu, sekadar disapa orang saja, rasanya sudah menjadi beban yang sangat berat. Namun tiba-tiba, perhatiannya teralihkan. Seorang gadis terlihat mendorong temannya tepat ke arah Daegun. Gadis yang didorong itu memprotes malu, "Ih, apaan sih?" Lalu dengan ragu, ia melirik ke arah Daegun. Wajahnya memerah, canggung. "Maaf, kamu Daegun kan?" Mendengar itu, Daegun menatapnya bingung dan bertanya, "Kau, kenal aku?" Gadis itu tersenyum kecil dan menjawab ringan, "Tentu saja, kenal." Temannya yang iseng tadi langsung menyela sambil tertawa. "Halah, dia cuma pura-pura malu, padahal dia sendiri yang minta didorong. Dasar tukang akting." Seketika, suasana menjadi sangat canggung. Daegun membeku di tempat benar-benar gugup. Mulutnya hanya bisa tergagap, Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan lari sekuat tenaga. Gadis itu pun sontak berteriak kaget. Mau kemana?" Sambil terus berlari, Daegun berteriak dalam hati, Ini terlalu berat untukku." Di sudut lain koridor, beberapa pasang mata mengamati Daegun yang lari tunggang langgang. Salah satu dari mereka berdecak sinis, "Lihat si beban dari geng Park Hee-jun itu." Sosok berjas hitam itu adalah Shin Kang-ho, siswa kelas 2 yang ditakuti. Teman di sebelahnya ikut mencibir, memangnya ada orang waras di kelompok mereka. Kenapa juga mau bergaul dengan si cebol itu? Apa-apaan mereka itu? Mereka hanya merusak nama baik kelas 2. Anak baru kelas 3 saja tidak menganggap mereka. Tapi lagaknya sudah seperti penguasa. Di sekolah ini, bahkan para senior kelas 3 ikut turun tangan jika sampai terjadi masalah. Para petinggi juga bilang, geng mereka itu cuma sampah. Bagaimana kalau kita habisi saja mereka sekalian? Mendengar celotehan itu, Shin Kang-ho bangkit perlahan. Dengan wajah dingin ia berkata, "Biarkan saja. Tidak perlu buang waktu untuk level mereka. Mereka hanya sekumpulan anak buangan yang saling mengasihani." Beberapa saat kemudian, suasana berpindah ke sebuah toilet pria. Daegun terlihat berdiri di depan urinoir, namun di belakangnya, dari salah satu bilik, terlihat kepulan asap rokok yang tipis, menyelinap keluar dari celah pintu yang tertutup. Sesaat kemudian, brak! Pintu bilik itu ditendang terbuka dengan kasar. Suara dentuman itu menggema, memperlihatkan Shin Kang-ho dan dua pengikutnya. Sambil melangkah keluar, Kang-ho menghela napas berat. "Sialan, aku benci sekali dengan tugas layanan masyarakat. Melelahkan, harus bangun pagi-pagi buta." Saat itulah mata Kang-ho menangkap sosok Daegun. Langkahnya terhenti. "Oh, ada kau rupanya." Daegun yang hendak pergi menjawab dengan panik, "Aku hanya mau cuci tangan." Shin Kang-ho menatapnya tajam, suaranya menekan. "Hei, kau salah satu kroconya Park Hee-jun kan?" Daegun, yang sudah berada di wastafel, menjawab pelan. "Bukan, kami hanya teman." Shin Kang-ho mendengus, mengulang kata itu dengan nada jijik. "Teman?" Detik berikutnya, kepalan tangannya sudah terangkat ke wajah Daegun. Sorot matanya menusuk tajam. "Teman katamu, brengsek. Berani sekali mulutmu bicara." Daegun membeku. Matanya terpaku pada wajah Shin Kang-ho, lalu perlahan turun, menatap kepalan tangan yang siap melayang. Melihat Daegun tak bergeming, Kang-ho terdiam sesaat. Udara di toilet itu terasa semakin berat dan menyesakkan. Lalu ia melirik kedua temannya dan memberi perintah dengan suara sedingin es, "Hei, tutup pintunya." Salah satu pengikutnya yang berkepala plontos segera maju dan mengunci pintu dari dalam. Klik! Suara kunci itu menggema mematikan. Melihat pintu yang terkunci rapat, Daegun berkata dengan suara gemetar namun polos. "Kenapa? Pintunya dikunci. Nanti orang lain tidak bisa masuk." Celetukan polos itu sontak membuat Shin Kang-ho menoleh. Sorot matanya menusuk Daegun, penuh aura intimidasi yang berat. Hening sejenak, lalu suara dinginnya memecah keheningan. "Kenapa gaya bicaramu seperti itu?" Pertanyaan itu membuat Daegun terdiam membisu. Raut bingung terlukis jelas di wajahnya. Dengan ragu ia menjawab, "Gaya bicaraku? Memangnya ada yang aneh?" Shin Kang-ho lantas melirik sinis ke arah kawannya. Seringai mengejek terukir di bibirnya. "Woi, bocah ini kenapa? Apa dia datang dari planet lain?" Mendengar itu, temannya menyahut dengan kasar dan nada jengkel. "Cih, brengsek ini benar-benar bikin naik darah." Tanpa basa-basi, ia langsung melangkah maju mengancam Daegun. Tinju diangkat tinggi-tinggi, urat lengannya menonjol, lalu ia menggeram,
Hei sampah, berani-beraninya kau menjawab. Di mana sopan santunmu? Hah? Mau terus menatapku dengan mata menantang itu? Dasar bajingan. Namun, tepat sebelum boge mentah itu mendarat, Shin Kang-ho bergerak cepat menahan lengan temannya, menghentikan serangan itu di udara. Rentetan makian kasar itu membuat Daegun kaget bukan main. Secara refleks, ia langsung membuang muka, bahunya menegang kaku, sambil tergagap. Baik, aku akan lihat ke bawah. Teman Shin Kang-ho mendengus puas, mendekatkan wajahnya dengan angkuh. Bagus, bedebah. Meski kita seangkatan, hierarki itu tetap ada. Hanya karena engkau dekat dengan Park Hae-jun, bukan berarti posisimu jadi setara. Sama saja seperti kau kerja di Samsung, bukan berarti kau jadi Lee Jae-yong, paham? Mendengar itu, Shin Kang-ho menghela napas panjang. Nada kesal yang pekat terdengar saat ia bergumam sinis. Hah, dasar si tolol. Ucapan Shin Kang-ho itu sontak membuat temannya terperanjat. Dengan nada yang mendadak canggung, ia berucap, maafkan aku. Aku hanya bercanda. Tapi tiba-tiba, amarah Shin Kang-ho meledak tanpa peringatan. Ia membentak temannya dengan keras. Bedebah, dari tadi kau terus mengungkit nama Park Hae-jun. Memangnya apa urusan si brengsek itu dengan situasi ini? Hah? Kau pikir aku ini tipe orang yang hanya bisa diam dan cemas karena si sialan Park Hae-jun itu? Ledakan amarah itu membuat temannya langsung ciut. Suaranya bergetar hebat. Tidak, bukan itu maksudku. Seketika, Shin Kang-ho menjambak rambut temannya dengan brutal, menariknya tanpa ampun sambil menggeram penuh penekanan. Lalu kenapa kau terus menyebut nama Park Hae-jun? Hah? Persetan dengan Park Hae-jun. Apa si brengsek ini temannya atau cuma kacungnya? Aku tidak peduli. Aku ini Shin Kang-ho. Mengerti sekarang? Di belakang mereka, si teman botak Shin Kang-ho berkomentar dengan nada malas tapi menusuk. Sudah jelas sekali kalau Shin Kang-ho terobsesi dengan segala hal tentang Park Hae-jun. Baru saja kalimat itu selesai, Shin Kang-ho langsung mengangkat tangannya, bersiap menampar temannya sendiri. Dengan suara sedingin es, ia mengancam. Mulutmu itu sudah terlalu banyak bicara. Seharusnya kau tidak akan protes kalau aku menghajarmu sekarang. Benar kan? Namun, sebelum tamparan itu mendarat, suara Daegun yang pelan namun tegas memecah ketegangan. Hei, aku bukan pesuruh siapapun. Park Hae-jun. Dan kami hanya teman. Mendengar itu, pandangan membunuh Shin Kang-ho perlahan beralih ke arah Daegun. Ekspresi muak terpahat jelas di wajahnya. Tatapannya setajam belati. Lalu, dengan nada merendahkan, ia berkata, jadi, kalaupun kau temannya dan bukan pesuruh, memangnya apa yang berubah? Setelah kalimat itu menggantung di udara, tatapan mengancam Shin Kang-ho kembali terkunci pada Daegun, tangannya terangkat bersiap menampar. Dan dalam sekejap mata, sebuah tamparan keras melesat lurus ke wajah Daegun. Akan tetapi, dengan refleks yang nyaris mustahil, Daegun berhasil menghindarinya hanya dengan sedikit memiringkan kepalanya ke belakang. Angin dari ayunan tangan itu hanya lewat menyapu ujung rambutnya. Keringat dingin pun terlihat mengalir di pelipisnya. Napasnya tertahan karena tegang. Di sisi lain, teman Shin Kang-ho hanya bisa melongo. Tak percaya pukulan secepat itu bisa dihindari. Ia bergumam keheranan. Meleset? Tiba-tiba Daegun mengangkat tangannya, berkata dengan nada panik yang campur aduk. Tanpa sempat berpikir, ia berucap, tunggu dulu, kenapa tiba-tiba aku yang... Namun, belum tuntas kalimat itu terucap, Shin Kang-ho melesat maju, melancarkan pukulan mematikan tepat ke arah Daegun. Tapi, sekali lagi, dengan sangat mudah, Daegun menghindar hanya dengan menundukkan kepalanya. Sambil berlari kecil, ia berteriak, suaranya menggema memecah kesunyian ruangan itu. Tak berhenti di situ, Shin Kang-ho langsung memutar tubuhnya dengan gerakan buas, menyiapkan pukulan berikutnya. Seketika, tinjunya kembali menerjang lurus ke arah Daegun. Namun, sekali lagi, Daegun berhasil lolos dengan sempurna, merundukkan badannya sepersekian detik sebelum pukulan itu mendarat. Melihat Daegun yang terus menghindar dengan mudah, raut wajah frustrasi yang hebat mulai terlihat jelas di wajah Shin Kang-ho. Dalam sekejap, ia memutar badannya, bersiap melepaskan tendangan pamungkas ke arah Daegun. Melihat kuda-kuda Shin Kang-ho, temannya bergumam penuh antisipasi, itu dia, tendangan maut dari sang bintang sepak bola. Namun, takdir seolah mempermainkannya. Kakinya terpeleset dengan konyol, keseimbangan tubuhnya hancur seketika, dan ia pun jatuh tersungkur di depan Daegun. Gedebuk! Suara benturan keras menggema, membuat suasana yang tegang menjadi hening seketika. Dengan susah payah, Shin Kang-ho mencoba bangkit. Tapi saat mengangkat kepala, matanya terbelalak kaget melihat pemandangan di depannya. Serangan balasan.
Secara refleks, instingnya mengambil alih. Ia segera memasang posisi bertahan, melindungi wajahnya dengan cemas. Aku terlambat menghindar. Tapi, serangan itu tak kunjung datang. Perlahan, Shin Kang-ho memberanikan diri membuka matanya. Dilihatnya Daegun hanya berdiri mematung, tak bergerak 1 inci pun. Pemandangan ganjil itu membuat Shin Kang-ho bingung. Dia tidak bergerak sama sekali. Daegun hanya menatap lurus ke arah Shin Kang-ho dengan mata yang menusuk. Sorot matanya begitu dalam dan tak tergoyahkan, seolah bisa menembus hingga ke dasar jiwa. Tatapan itu membuat Shin Kang-ho bergumam tak percaya. Apa-apaan ini? Padahal auranya jelas sekali menunjukkan dia akan membalas. Kedua temannya hanya bisa saling pandang, kebingungan menyelimuti mereka. Salah satu dari mereka akhirnya memecah keheningan. Woi, sebenarnya apa yang terjadi? Sesaat kemudian, Shin Kang-ho bangkit berdiri sambil menepis debu dengan kasar. Sialan, lantainya licin sekali. Namun di balik alasan itu, badai keraguan berkecamuk di dalam benaknya. Cih, apa-apaan tekanan ini? Jika ini pertarungan sungguhan, aku mungkin tidak akan bisa menyentuhnya sama sekali. Siapa sebenarnya orang ini? Di tengah keheningan yang mencekam itu, Daegun bertanya dengan nada datar. Kau tidak apa-apa? Mendengar pertanyaan itu, Shin Kang-ho mengulangnya dengan seringai sinis yang tertahan. Tidak apa-apa, katamu? Seketika, tatapannya berubah sedingin es. Ia melirik kedua temannya dan memberi perintah keras. Habisi dia. Beraninya dia bertanya begitu. Orang tengil macam dia harus diberi pelajaran. Mendengar perintah itu, keringat dingin membasahi pelipis Daegun. Ia terkejut dan buru-buru berkata, tunggu, aku hanya bertanya karena khawatir. Namun kedua teman Shin Kang-ho sudah melangkah maju, aura mengancam terpancar jelas dari mereka. Akan tetapi, tepat sebelum mereka berhasil mendekat, teman Shin Kang-ho yang botak tiba-tiba menoleh ke arah pintu dengan heran. Hah? Bukannya tadi pintunya sudah dikunci? Dan benar saja, kunci pintu toilet itu kini telah terbuka. Menyadari keanehan itu, si botak langsung berlari panik menuju pintu sambil berteriak. Dan terlihat di ambang pintu. Mas Sangju sedang membungkuk sopan kepada petugas yang membuka kunci. Terima kasih banyak, Pak. Setelah itu, Mas Sangju melirik sinis ke arah Shin Kang-ho dan gengnya, kalian ini, kalau pintunya macet, harusnya panggil bantuan. Aku jadi curiga kalian melakukan yang aneh-aneh. Kemunculan Mas Sangju membuat wajah Shin Kang-ho pucat pasi. Ia tergagap kaget. Mas Sangju, kenapa kau bisa ada di sini? Namun sebelum kalimatnya selesai, Park Hae-jun melangkah masuk dengan aura dominan. Kenapa kau ada di toilet? Pertanyaan bodoh macam apa itu? Setelah masuk, Hae-jun melirik sekilas dengan santai. Oh, Shin Kang-ho, rupanya. Kemudian tanpa basa-basi lagi, Hae-jun mengulurkan tangannya ke arah si botak dan berkata singkat, rokok. Mendengar itu, si botak tertegun dan menunjuk dirinya sendiri. Hah? Aku? Hae-jun menatapnya dengan dingin. Cepat serahkan. Dengan gugup, si botak mulai merogoh saku celananya sambil bergumam. Tunggu, aku lupa menyimpannya di mana. Lalu Hae-jun bersuara lantang, tatapannya menyapu seisi ruangan. Jadi, kenapa kalian semua berkerumun di toilet sempit begini? Mendengar pertanyaan itu, Shin Kang-ho mendecih kesal. Cih, orang ini selalu bertindak seenaknya. Hae-jun pun melangkah lebih dalam. Pandangannya langsung terkunci saat melihat Daegun berdiri di sana. Hah? Kwan Daegun? Sedang apa kau di sini? Kukira kau menghilang kemana. Ayo, temani aku ke kantin. Kau tidak sedang menangis kan? Suasana yang mulai mencair kembali menegang saat Shin Kang-ho memanggil dengan suara berat, Hei Park Hae-jun. Mendengar namanya dipanggil, Park Hae-jun menoleh perlahan. Tatapannya tetap tenang, namun setajam pisau. Dengan suara yang ditekan penuh amarah, Shin Kang-ho berkata, aku sedang ada urusan dengannya. Bisakah kau menunjukkan sedikit saja rasa hormat? Mendengar itu, Hae-jun menjawab tanpa ragu. Nada bicaranya datar, tapi setiap katanya menusuk tajam. Oh ya? Silakan lanjutkan. Aku akan menunggu. Aku jadi penasaran urusan penting apa yang sedang kau lakukan. Ucapan itu bagai tamparan keras di wajah Shin Kang-ho. Raut mukanya mengeras, urat-urat kemarahan terpampang jelas saat ia melirik tajam ke arah Daegun. Namun tiba-tiba, Shin Kang-ho justru berbalik. Dengan wajah yang menahan malu dan amarah, ia melangkah pergi dari tempat itu. Dengan suara berat ia berkata, cukup. Kita tinggalkan tempat ini. Namun langkahnya terhenti di ambang pintu. Ia berbalik menatap Hae-jun dengan tatapan merendahkan. Aku baru teringat sesuatu. Entah dia itu anak buahmu atau temanmu, bisa kau ajari dia sedikit sopan santun? Menurutmu pantas seorang pecundang rendahan sepertinya membantahku? Hanya karena kita seangkatan, bukan berarti tidak ada hierarki di antara kita. Mengerti?
Menanggapi provokasi itu, Hejun menjawab dengan santai. Ah, ucapanmu ada benarnya juga. Mau disangkal, bagaimanapun, nyatanya selalu ada yang posisinya lebih tinggi. Mendengar itu, Shin Kang-ho menyunggingkan, senyum kemenangan, bagus kalau kau sadar. Namun aura Hejun seketika berubah, diiringi senyum sinis yang tipis. Ia menatap lurus ke mata Shin Kang-ho dan bertanya, lalu, siapa yang ada di atas itu? Pertanyaan itu sontak membuat Shin Kang-ho mengernyitkan dahi. Apa? Senyum Hejun semakin lebar, ia melanjutkan dengan suara tenang namun menusuk. Antara kau dengan Gonde-gun, siapa yang posisinya lebih tinggi? Ekspresi bingung tak bisa disembunyikan dari wajah Shin Kang-ho. Ia menatap tajam Park Hejun, mencoba memahami arti di balik pertanyaan itu. Melihat reaksinya, Hejun kembali menekan dengan nada datar, apa kau tidak dengar pertanyaanku? Tiba-tiba, Shin Kang-ho tertawa mengejek. Hah, dasar brengsek. Leluconmu sama sekali tidak lucu. Setelah itu, ia dan gerombolannya berbalik pergi meninggalkan mereka. Langkah kaki mereka menggema menjauh. Hejun lalu melirik Daegun, bergumam pelan pada dirinya sendiri. Padahal aku tidak sedang bercanda, sepertinya dia salah paham. Sementara itu, saat keluar dari toilet, raut wajah Shin Kang-ho tampak menegang. Amarah dan kekesalan terpancar jelas dari sorot matanya. Tak lama, Hejun menoleh pada Daegun. Dengan nada ringan, ia bertanya penuh perhatian. Kau tidak apa-apa? Tidak terluka? Lupakan saja mereka. Mendengar itu, Masangju langsung menyela dengan panik. Hei, bagaimana bisa kita mengabaikan mereka begitu saja? Bicaralah yang masuk akal. Para senior kelas 2 sedang mengincar kita. Hejun hanya menjawab dengan singkat dan dingin. Tenang saja. Jawaban itu sontak membuat Masangju meledak, suaranya meninggi, penuh frustrasi. Bagaimana kau bisa menyuruhku tenang dalam situasi seperti ini? Kau tidak sadar kita sudah jadi target mereka? Mereka ingin jadi nomor 1 di angkatan kita, dan kau adalah penghalang terbesar mereka? Dengan nada yang tak bergeming, Hejun menanggapi, nomor 1 di kelas 2, ya? Persetan dengan itu. Jawaban Hejun membuat Masangju berteriak frustrasi, suaranya sampai menggema. Kau boleh bilang persetan, tapi Shin Kang-ho tidak akan begitu. Dasar Park Hejun sialan. Adegan beralih ke sebuah bar biliar. Di sana, terlihat seorang pria sedang bermain biliar dengan santai, namun setiap pukulannya penuh presisi. Sambil membidik, ia berbicara pada Shin Kang-ho yang berdiri di belakangnya. Jadi, kau mau kami menghabisi si Park Hejun itu? Pria ini adalah Go Song-il, pemimpin dari kelas 3 SMP Gusan. Shin Kang-ho terdiam sejenak sebelum menjawab, namun Go Song-il langsung memotong ucapannya dengan nada datar. Sejujurnya, aku juga tidak menyukainya, tapi citraku akan buruk kalau aku turun tangan langsung. Mendengar itu, nada suara Shin Kang-ho meninggi. Lalu apa rencanamu? Kau tahu sendiri seberapa besar dukunganku padamu selama ini kan? Salah satu anak buah Go Song-il menyahut dengan sinis, kau pamer? Itu cuma recehan, apa pengaruhnya? Melihat situasi yang memanas, Go Song-il mengangkat tangan untuk menenangkan suasana. Sudah cukup. Kenapa kau bicara begitu padanya? Ucapannya ada benarnya juga. Mendengar itu, Shin Kang-ho hanya bisa menatap lurus ke depan. Sorot matanya tajam menahan amarah. Lalu dengan nada tenang, Go Song-il memberikan solusi. Begini saja, cepat atau lambat ini pasti terjadi. Jadi aku akan membukakan jalan untukmu. Untuk memperebutkan posisi pemimpin angkatan kedua secara resmi. Lawan dia dan rebut kemenangan itu. Usulan itu membuat Shin Kang-ho terkejut. Hah? Tanpa mengubah ekspresinya, Go Song-il melanjutkan. Tapi menang itu tidak harus 1 lawan 1 kan? Pada akhirnya yang penting lawanmu hancur lebur. Prosesnya tidak jadi masalah. Mendengar penjelasan itu, sebuah senyum licik perlahan terukir di wajah Shin Kang-ho. Matanya berkilat penuh ambisi. Dengan nada puas, ia berkata, aku suka cara itu. Beralih ke keesokan harinya. Di dalam sebuah bilik toilet sekolah, terlihat Shin Kang-ho dan ketiga temannya sedang merokok. Asap tebal mengepul, memenuhi ruangan sempit itu dengan bau yang menyengat. Di tengah keheningan yang mencekam, salah seorang dari mereka akhirnya buka suara. Mendengar pertanyaan itu, Shin Kang-ho menghembuskan asap rokoknya dalam-dalam sebelum menjawab dengan nada tak terbantahkan. Tentu saja. Buat apa menunggu lebih lama? Temannya yang berambut koklat mengernyitkan dahi, menyuarakan keraguannya. Jadi, kita benar-benar akan menghabisi geng Park Hejun hari ini? Apa kau yakin mereka akan diam saja? Si kepala pelontos langsung menyeringai meremehkan. Memangnya kenapa kalau mereka melawan? Ingat, kita punya para senior kelas 3 di belakang kita. Dengan tatapan sedingin es yang haus kekuasaan, Shin Kang-ho memberi perintah mutlak. Pastikan si bodoh itu juga datang.
Daegun, kan, namanya? Siapapun yang berhubungan dengan Park Hye-jun, entah itu bawahan atau cecunguk lainnya, akan kubasmi mereka semua tanpa sisa. Sementara itu, adegan beralih ke kelas 21. Di sana Park Hye-jun menatap si pembawa pesan dengan penuh curiga. Hah? Mereka mau mentraktir kita makan ayam di auditorium sepulang sekolah? Omong kosong macam apa ini? Mendengar itu, anak buah Shin Kang-ho menjawab dengan santai. Katanya, ini traktiran dari para senior kelas 3. Aku hanya penyambung lidah. Selebihnya aku tidak tahu. Tiba-tiba, Mas Sangju memotong pembicaraan, matanya menajam. Hanya kita saja yang diundang. Anak buah Shin Kang-ho itu menggeleng. Tidak, sepertinya beberapa anak kelas 2 lainnya juga ada di sana. Mendengar jawaban itu, Mas Sangju bergumam dalam hati. Baiklah. Tak lama, utusan itu pun pergi meninggalkan kelas, punggungnya ditatap penuh selidik. Mas Sangju menyuarakan kebingungannya. Aneh sekali. Sejak kapan para senior kelas 3 peduli pada kita? Kenapa mereka mendadak sebaik ini? Tiba-tiba seorang teman nyeletuk, "Hei, lebih baik kita pergi karaoke saja." Tapi Hee-jun menoleh ke arah Mas Sangju. Tatapannya serius. Mereka pasti punya udang di balik batu. Ayo kita pergi. Mas Sangju kemudian beralih pada Daegun dan bertanya, "Kau juga ikut kan?" Seketika, wajah Daegun bersinar penuh harap. Ia menjawab polos, "Tentu. Aku suka sekali ayam goreng." Namun Hee-jun memotong dengan suara sedingin es. "Tidak, Daegun tidak perlu ikut. Biar kita saja yang pergi." Mendengar itu, Mas Ju sontak merangkul Daegun, menatap Hee-jun dengan protes. "Apa maksudmu? Kenapa dia ditinggal sendirian? Dia bilang suka ayam goreng kan? Coba katakan lagi, kau mau ikut makan kan? Iya kan?" Hee-jun membalas dengan tatapan tajam. "Bodoh, kau pikir berurusan dengan senior kelas 3 itu hal yang bagus? Kalau hanya kita bertiga, itu bukan masalah besar. Tapi Daegun itu berbeda dari kita." Penjelasan itu membuat Mas Ju terbungkam, ia hanya bisa berdeham pelan. Benar juga. Hee-jun lalu menatap Daegun, nadanya melunak. "Hari ini, kau pulang duluan saja, ya? Jangan dimasukkan ke hati." "Oke." Dengan ekspresi yang tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, Daegun menjawab lirih. "Iya, aku tidak apa-apa." Waktu pun berlalu hingga senja menjelang. Di dalam auditorium yang luas, Shin Kang-ho melangkah ke atas panggung dengan aura seorang pemenang. Melihat Shin Kang-ho hendak duduk di salah satu kursi, temannya yang berambut koklat langsung panik. "Apa yang kau lakukan? Itu kursi khusus senior kelas 3. Namun, peringatan itu bagai angin lalu, Shin Kang-ho merebut takhta itu untuk dirinya sendiri. Sesaat setelah mendaratkan bokongnya, ia bersandar dengan angkuh dan berkata, "Wow, dari atas sini, aku bisa melihat semuanya. Aku suka posisi ini." Menyaksikan para pecundang bertarung di bawah sana. Sikapnya yang provokatif membuat temannya semakin cemas. "Cepat turun. Bagaimana kalau para senior melihatmu?" Mendengar itu, Shin Kang-ho hanya menghela napas panjang lalu perlahan bangkit. "Hah? Iya?" Sambil menuruni panggung, ia menyeringai penuh percaya diri. "Tenang saja, sebentar lagi mereka juga akan tiba." Dan benar saja, tak lama kemudian, tatapan tajam Shin Kang-ho mengunci pintu masuk auditorium. Dari sana, muncullah rombongan senior kelas 3. Aura mereka begitu menekan seisi ruangan. Sontak, anak buah Shin Kang-ho serempak menundukkan kepala, menunjukkan rasa hormat pada para senior yang baru tiba itu. Saat memasuki ruangan, pemimpin mereka, Go Song-il, menatap tajam ke arah mereka dan bertanya dengan suara berat yang penuh kuasa. "Park Hye-jun belum juga tiba?" Mendengar itu, Shin Kang-ho menjawab dengan tenang. "Belum, tapi seharusnya sebentar lagi." Salah satu senior berjaket merah berdecak sinis, beraninya mereka datang lebih telat dari seniornya. Benar-benar tidak punya sopan santun. Sesaat kemudian, Go Song-il duduk di kursinya. Gerakannya santai, namun setiap detiknya terasa mengintimidasi, lalu berkata, "Hah, waktunya pas sekali. Baguslah, sekalian saja kita beri mereka pelajaran berharga. Park Hye-jun memang sudah saatnya didisiplinkan." Di sudut kota yang lain, Daegun melangkah pulang sendirian. Langkahnya terasa berat, benaknya dipenuhi 1000 pertanyaan. Sambil berjalan, ia bergumam lirih. "Sudah lama sekali aku tidak pulang sendirian." Tak lama kemudian, perkataan Hee-jun kembali terngiang di telinganya. "Orang itu." Berbeda dari kita bertiga. Daegun menghela napas, kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. "Hah? Baru saja ia berjanji akan mendaki bersama, tapi kini langkah mereka seolah terhenti di tengah jalan." Peringatan dari Masang Jukala kembali terlintas. "Kita sudah jadi target mereka." Tatapan sinis dari para senior kelas 3
terasa begitu nyata. Kita harus punya rencana, pikir Daegun dalam hati. Ia terdiam, otaknya berputar kencang mencari jalan keluar. Pandangannya lalu beralih, menatap gedung auditorium di kejauhan. Mereka bilang, pertemuan itu di auditorium, kan? Gumamnya lirih. Detik berikutnya, Daegun melesat dalam bayangan, bergerak senyap mendekati gedung itu. Setibanya di dekat jendela, dengan napas tertahan, ia mengintip ke dalam dengan sangat hati-hati. Di dalam salah satu kroni Go Seong-il berjaket merah mengayunkan pemukul bisbol dengan santai, namun penuh ancaman. Bagaimana kalau kita coba ini? Hancurkan mereka di tanah, seperti semangka pecah. Ucapan brutal itu membuat seorang siswa lain bergidik ngeri. Hei, hei, apa itu? Tidak akan membunuh mereka? Si jaket merah justru menyeringai, mengarahkan pemukulnya pada seorang siswa kelas 2 dan berkata dengan nada menghina, "Woi, anak kelas 2, rebahan di lantai." Perintah itu membuat targetnya membeku, wajahnya pucat pasi. Dengan senyum keji yang membekukan darah, si senior menambahkan, "Tenang, aku akan pelan-pelan." Menyaksikan adegan mengerikan itu dari luar, wajah Daegun menegang. Ia bergumam dengan napas tertahan, "Hah? Jadi ini bukan soal ayam goreng sama sekali." Sementara di tengah ketegangan, sang pemimpin, Go Seong-il, justru menguap lebar. Kapan Park Hae-jun dan gengnya akan tiba? Tanyanya bosan. Mendengar itu, salah satu junior yang dihukum push up dengan tergagap menawarkan diri, "Aku, biar aku yang mencari mereka." Jawaban Go Seong-il singkat dan mutlak. "Lari." Tanpa basa-basi, bocah itu langsung melesat keluar. "Siap." Suasana kembali hening. Go Seong-il mengamati sekeliling dengan tatapan kosong. Akhir-akhir ini, semua terasa membosankan. Harus ada sesuatu yang lebih menarik. Pandangannya lalu tertuju pada para junior. "Hei, di antara kalian," suaranya sedingin es. "Siapa yang menempati posisi paling bawah?" Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat semua junior membisu ketakutan. Tak ada satupun yang berani bersuara. Melihat keheningan itu, Go Seong-il mengangkat alis. "Oh, jadi tidak ada?" Ia melanjutkan dengan nada yang lebih menekan. "Kalau begitu, kita harus tentukan sekarang siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Ini kesempatan emas untuk naik peringkat. Siapa yang mau?" Namun, tiba-tiba pintu terbuka. Siswa yang tadi disuruh pergi telah kembali. Dan ia tidak sendiri. Ia menyeret Daegun bersamanya. "Ketua." Anak ini. Dari tadi menguping di luar. "Ah, dan dia ini." Pesuruh dari kelompoknya Park Hae-jun. Go Seong-il menatap Daegun dari atas ke bawah dengan sorot meremehkan. Oh ya, dia bahkan punya anak suruhan. Melihat Daegun yang menegang, senyum licik terukir di wajah Shin Kang-ho. Sempurna, bocah ini juga perlu diberi pelajaran. Sementara itu, keringat dingin mulai membasahi pelipis Daegun. Tapi dengan polosnya, Daegun justru bertanya, apa di sini tidak ada ayam goreng?" Pertanyaan aneh itu membuat Go Seong-il mengernyitkan dahi. "Ayam goreng?" Shin Kang-ho langsung menimpali dengan sinis. "Lihat, ketua, anak ini benar-benar harus diberi pelajaran." Go Seong-il tertawa kecil. "Heh, kau benar juga." Kemudian, Shin Kang-ho memanggil dengan angkuh. "Hei, Daegun, maju kau." Dengan langkah berat, Daegun maju ke depan. Dalam hati ia bergumam, kenapa isyarat tangannya seperti itu? Tatapan Go Seong-il menajam, sedingin es. "Bocah malang, jadi kau ini hanya seorang pesuruh. Baiklah, akan kuberikan kau kesempatan untuk naik peringkat." Tiba-tiba, ia memanggil nama lain. "Shin Kang-ho." Namanya dipanggil, Shin Kang-ho sontak menjawab dengan sigap. "Siap, ketua." Go Seong-il menatapnya lekat-lekat. "Dengan perintah yang tak bisa dibantah, kau yang akan mendisiplinkannya." Perintah itu bagai petir di siang bolong. Wajah Shin Kang-ho langsung pucat pasi. "Hah? Aku?" Go Seong-il menatapnya datar. "Kau mendapat kehormatan untuk menghajarnya langsung, dan dia mendapat kesempatan untuk naik peringkat. Ada masalah?" Shin Kang-ho tertawa canggung, suaranya terdengar bergetar. "Ah, tidak. Bukan begitu, ketua. Hanya saja, ini tidak akan seru. Pertarungan baru menarik kalau kekuatannya seimbang. Sedangkan dia ini terlalu lemah, kan?" Alasan itu justru membuat Go Seong-il tersenyum licik. "Tidak, justru sebaliknya. Melihat si lemah berjuang mati-matian untuk merangkak naik, bukankah itu hiburan yang paling menarik?" Tiba-tiba, Go Seong-il memotong suasana. Tatapannya kini terkunci pada Daegun. "Hei kau, siapa namamu?" tanyanya. Daegun menjawab dengan nada pelan namun tegas. "Kwan Daegun." Go Seong-il balas menatap dengan aura dingin yang menusuk. "Kami datang bukan untuk membeli ayam,
tapi untuk memberi pelajaran pada kru Park Kejun. Mendengar itu, batin Daegun bergejolak. Sudah kuduga mereka benar-benar monster. Tapi, ucapan Gosongil ternyata belum berakhir. Dia melanjutkan dengan suara yang tenang, namun justru terasa jauh lebih mengerikan. Tapi, jika kau bisa mengalahkan Shin Kang-ho, aku akan membelikanmu ayam goreng, dan hukuman untuk Park Hye-jun akan kubatalkan. Bagaimana? Mungkin ini pertarungan yang berat, tapi hadiahnya setimpal, bukan? Tawaran itu sontak membuat udara di sekitar mereka terasa membeku. Shin Kang-ho menatap Daegun dengan amarah yang membara di matanya. Rahangnya mengeras, namun di hadapannya, Daegun membalas dengan tatapan yang sama tajamnya. Dalam hati, sebuah tekad mulai terbentuk.